Halo tetangga online semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian home tour. Ini rumahnya keren banget ya. Buat kalian yang suka suasana luar rumah, kayaknya rumah ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Karena saya lihat rumahnya ini rindang banget. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama arsiteknya. Halo, perkenalkan saya Mahadianto dari Atelier Bertiga. Selamat datang di Pixel House. Ya tetangga, gimana barusan udah kenalan ya sama Mas Yayan? Tentunya kalian udah nggak asing lagi karena ini proyek rumah yang ke 900 berapa nih? Amin. Amin. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Mantap. Baik. Keren ya rumahnya ya. Pak Haji, habis baru naik haji. Thank you. Sekarang kita ngomongin rumah aja yuk. Rumahnya ini buat gambaran tetangga online Mas. Ini luas tanah berapa? Luas tanah itu 11 kali 10. Luas bangunannya sekitar 190 kalau nggak salah. Ini kenapa rimbun gini? Iya. Ada ceritanya nggak nih? Ceritanya ya, mungkin dari rimbunnya dulu ya. Iya. Jadi awal-awal saya ke rumah owner itu ya, jadi kayak banyak koleksi tanaman lah gitu ownernya. Itu. Jadi kalau mau pindah kan ini tanamannya juga dipindah dong gitu. Jadi ya udah sekalian saya bikin konsepnya lebih hijau lagi lah gitu. Tapi yang mungkin yang minim perawatan lah gitu ya. Nah, terus kita lihat ya dari dua sini kan di hook ya Mas ya. Jadi dua sisi pun view-nya semua hijau gitu. Oh, iya. Jadi biar nyatu aja sama lingkungan sekitarnya gitu. Oke. Gitu. Nanti kita lihat dari atas tuh vistanya udah hijau aja gitu Hijau kedua semua ya? sisi gitu. Itu sih first impression saya waktu datang. Wih, rindang banget itu. Ya. Makanya itu jadi hal pertama yang saya tanyain. Betul, betul. Nah, kalau dari bangunannya sendiri dia berkonsep apa nih, Mas? Kalau konsep ya, tetap konsep tuh kita selalu tropis ya, prinsip-prinsip tropis selalu dimasukin ke dalam desain bangunan. Kalau secara tampilan sih kita ya mungkin lebih ke kontemporer ya. Kontemporer ya, kalau orang zaman sekarang mungkin bilangnya ada style-style industrial lah gitu ya. Gitu. Tapi nggak semuanya, ada beberapa yang diekspos, ada yang beberapa ditutup gitu sih. Nah, ini kalau bisa kalian lihat tetangga, ini kan bangunannya ada di hook. Nah, biasanya ada carport, tapi di sebelah sini nggak ada carportnya nih, area entrance ya? Area ini area entrance sebelah kanan. Kalau carportnya di? Sebelah kiri itu kita lebih ke garasi ya. Oh, lebih ke garasi, oke. tapi kebuka aja sih sebenarnya. Di sini pun masih bisa 2 mobil lah gitu ya Mas ya. Iya. Terus di bawah sini pun nggak ada area private gitu. Jadi di bawah sini seperti yang kita lihat ini area garasi. Jadi di sana tuh ada laundry area gitu ya. Terus ada ruang kerja yang hadap ke timur, ada ruang gym juga hadap ke timur. Oke. Terus di bawah di antaranya nanti ada kayak powder room gitu ya. Itu sih. Nah, ruang bawah ini pun nantinya ya, suatu saat misalnya, itu brief dari owner gitu ya. Suatu saat mungkin dia, ya kita doain owner selalu sehat lah, kuat gitu. Suatu saat mungkin dia mau ada kamar di bawah gitu ya, ini nanti bisa dipakai gitu. Nanti kita bahas sambil lihat aja ya ruangannya ya. Sekarang kita bahas dulu nih, area garasi, carport. Ini bisa 2 mobil. Untuk lantai pakai apa Mas? Ini kita pakai underseat bagian luarnya. Oke. Di dalam sih granite tile ya. Nah, terus ini ada ramnya lucu nih, kayak gini nih. Iya. Gimana nih Mas, inspirasinya nih Mas? Ya biar ada lebih main pola aja sih sebenarnya. Lebih kelihatan alami. Iya. Tapi ini ada underseat juga Mas ya? Ini tuh underseat. Luarnya underseat juga. Dan ini saya belum lihat dinding yang dicat dengan warna tertentu nih. Oh iya ya, paling plafon ya, plafon kita expose kan. Tuh, makanya Mas Rizky lihat banyak pipa-pipa gitu ya di atas. Tapi kita catnya dengan warna yang sama ya, warnanya abu-abu gelap. Di sini di-expose semua tetangga. Ya, expose semua. Jadi ini apa ya, mentah kelihatannya ya. Entah. Kelihatan unfinished juga. Cakep. Nah, ini ada pohon tembus ke atas. Mana duluan? Pohon duluan apa rumahnya duluan? Jadi gini ya, kan karena living room-nya kan di atas ya. Jadi kita
karena di atas itu nggak bisa tanam pohon yang besar gitu ya Mas ya. Ya, jadi kita tanam pohon yang tinggi biar di living lantai atas itu bisa merasakan ada pohon gitu, pohon besar gitu. Oke. Bisa dipegang lah istilahnya gitu ya. Kalau sekeliling kan memang banyak pohon besar gitu, tapi kan cuma bisa dilihat gitu. Gitu. Berarti ini biar dinikmati sama lantai 2 Betul, biar feels-nya tetap dapat. Kan kalau ini kita tanam di atas kan mungkin strukturnya akan berat. Bisa sih bisa aja ya. Tapi kan mungkin cost strukturnya mungkin lebih mahal. Iya, Gitu. lebih tinggi ya. Iya. Berarti ini dibuat dulu atau pohonnya dulu pertanyaannya? Dibuat dulu pasti. Dibuat dulu ya? Pasti dibuat dulu. Pohonnya belakangan? Pohonnya di belakangan. Wih, masanya juga susah ini pohon. Iya, rame-rame lah. Ngangkat sih bisa banget. Bisa ya? Udah berapa lama nih project Mas? Apanya nih Mas? Bangunan ini? Ditinggalinnya ya? Ditinggalin sih belum setahun sih. Belum setahun? Ditinggalin belum setahun. Nggak, pertanyaan barusan tuh ini Mas, mau nanya, oh berarti belum setahun pohonnya segini nambahnya gitu. Oh iya. Soal ketinggian pohon sih arahnya. Oh ya, jadi kalau ketinggian pohon, karena pohon ini sih udah setinggi ini kan, ini kan pulai ya. Pulai, jadi udah kayak udah dibonsaiin mungkin ya. Jadi udah segini aja sih sebenarnya. Jadi nanti nambah ya rimbun-rimbunnya aja tuh yang nambah. Tinggal dikurang-kurangin bagian atas. Gitu. Ditrim-trim aja ya. Iya. Nah, umumnya kalau entrance tuh biasanya bagian depan gitu ya. Nah, ini nyamping nih. Nyamping semua nih. Nyamping semua. Nah, gimana ceritanya? Gitu. Sini. Nah, jadi kalau di sana kan ya areanya itulah ya ART lah gitu ya, yang buat laundry gitu. Iya. Nah, kalau di sini sih kita ada 3 pintu, Mas. Oke, malah. pintu pertama apa nih? Pintu pertama ini buat ruang gym. Oh. Ya. Coba lihat, Jadi kita lihat ya. Ini area olahraganya lah ya. Enak juga ya punya area olahraga sebesar ini. Nah, gimana nih Mas ceritanya nih? Ya, jadi ini emang brief dari owner sih. Dia pengen living tuh emang di atas gitu ya. Jadi di bawah tuh buat area yang publik semi publik lah gitu ya. Jadi teman-temannya kalau mau datang mau ikut nge-gym bisa di sini gitu. Ini pun secukupnya sih Mas, cuma 3x4 lah kira-kira gitu ya. Jadi dari sini pun bisa dapat pemandangan ke sana sih gitu. Oh iya. Nah, kenapa kita bukaan besarnya justru ke arah taman gitu ya? Ya biar dapat view lebih bagus sih. Kalau depan kan kita lebih tertutup ya. Iya. Walaupun masih ada lah gitu jendela. Karena ini langsung jalanan ya di balik ini ya. Betul. Masih senada ya nih tetangga, warna-warnanya monokrom. Dan di sini ada cermin yang cukup besar. Enaknya ini kalau lagi olahraga bisa sambil mantau gerakannya udah bener apa belum gitu. Menarik. Kita lanjut ke ruang sebelahnya. Ya. Oke. Kita ke ruang di sebelahnya juga kali ya. Oke. Nah, di sini ada ya kantor kalau owner lagi WFH gitu ya. Ini area kerja, area hobi. Area hobi juga ya. Area hobi ngopinya. Menarik. Ini kelihatan udah ditempatin banget ya tetangga. Iya. Fungsional banget ini. Nah, lantainya sama nih Mas tadi. Sama. Mumpung inget nih, pakai apa nih Mas? Ini kita pakai ubin terakota gitu Mas. 20x20. Terus kayak marmer gitu loh, digosok lagi gitu ya, biar rata. Pantesan kayak nyatu. Betul. Oke, masih senada, tapi di sini banyak sentuhan pribadinya. Iya. Nah, ini khas juga nih, Mas Yayan ya. Selalu ya. Kaca nako. Betul. Nah, ini kalau kaca nako tuh enaknya gitu sih Mas. Kita tuh nggak perlu banyak makan space ya. Nah, kalau mau buka kan tinggal buka bayangannya kalau swing gitu ya. Iya. Nah, di sini nggak bisa jadi tempat duduk karena udah nabrak jendelanya gitu ya. Bisa diatur sebesar apa, sebanyak apa gitu. Betul. Oke, ini pintu kedua, pintu ketiga. Ini sekaligus jadi pintu utama nih. Pintu utamanya sengaja dibuat sekontras ini. Ada permintaan dari owner, Mas, kontras sekalian warna kuning. Ya udah kita buat kuning pakai plat besi. Boleh kita lihat? Boleh Mas, boleh. Kita naik ke lantai 2 ya. Wih. Ini kayaknya baru kali ini saya home tour ke rumah yang area living, area private-nya itu ada di lantai 2. Betul. Tangga pakai bantalan kayu ya? Iya, itu kayu jati lawas gitu. Nah, sekarang kita udah ada di lantai 2. Iya. Cakep ya tetangga. Ini langsung ketemu open space berupa di sebelah sini apa nih Mas?
Di sini ada dapur, sekaligus ada dining ya sih. Jadi compact di sini semua gitu. Nah, ini tadi Mas yang cerita ya, yang ceiling yang tinggi di sini. Iya. Jadi ya tadi ya, balik lagi ke permintaan owner gitu ya. Jadi ada area yang pendek, ada area yang tinggi banget gitu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini owner sebenarnya tiny house gitu ya. Jadi biar kecil ya, tapi karena plafonnya tinggi, terus view-nya dindingnya kita kebuka semua ke arah luar gitu. Jadi terasa ya lebih luas sih. Terasanya luas. Bener juga ya. Ini aslinya nggak terlalu besar ya. Iya. Gitu. Kecil. Mungkin 3,5 nih sini. 3 meter malah. 3 meter malah. 3 meter malah. Dan ini hitam semua nih. Hitam. Gimana nih ceritanya nih? Nah sebenarnya kalau kitchen setnya kan kita kasih warna hitam gitu ya, warna hitam. Tapi kan di lantai bawah doang, biar menerus sampai ke atas ngeblok ya. Atasnya juga kita cat hitam deh. Oh. Gitu. Jadi emang biar seamless kali. Iya biar seamless gitu, sama gitu. Sampai plafon yang di bagian sini juga hitam. Gitu. Sampai kamar anak pun kita kasih balkon, tapi balkonnya ke arah dalam ya. Tapi bisa lihat lah ya, kaca-kaca ini ya. Benar, biar biasa menikmati juga tuh sana. Nah ini Mas yang saya bilang tadi vistanya kan, kalau Mas kita dari sini lah, udah terasa banget kan hijaunya tuh. Oh iya. Tuh. Ini meskipun ditutup juga ya, pemandangannya hijau terus nih sepanjang hari. Kalian kita lihat nikmatin area outdoornya dari teras yuk. Kayaknya di sini banyak spot nongkrong Mas. Iya, mungkin owner lebih banyak duduk di luar kali ya. Dan tanamannya asli semua lagi. Nggak pengen pulang ya kayaknya. Ini kayak kalau lagi WFH bisa di mana aja sebenarnya ini. Bisa. Mas ini kalau dari fasad kan kayak bingkai gitu ya? Iya. Ada maksud tertentu nggak sih? Kalau fasad kan itu karena atasnya kita itu Mas buat ritisan lah gitu ya. Jadi emang kita majuin tuh sekitar 2 meter gitu. Ya segaris lah sama teras 2 meter juga gitu. Jadi emang nge-framing gitu sih. Jadi memang akhirnya dipilihlah yang model bingkai atau frame ini. Ini sebenarnya kenapa namanya pixel house kan sebenarnya rumahnya kotak banget kan. Iya. Ya, terus bagian-bagian tengahnya pixelnya kita ambilin gitu. Jadi dicowok-cowokin. Jadi ya sisa kotakannya tapi tengah-tengahnya kan banyak bolong-bolongnya gitu ya. Banyak kotak-kotak yang maju mundur. Jadi dari bentuk itulah pixel itu gitu. Iya. Ih, enak banget ini Mas. Enak deh kalau punya rumah banyak area outdoor ya. Rasa liburan tiap hari. Iya. Berarti sama ownernya dikasih suara-suara air gini kan. Suara air. Benar sih juga ada tempat duduk. Tempat duduk, ya. Tempat nongkrong everywhere ya. Ini banyak koleksi-koleksi dari owner sih. Owner suka kayu-kayu jati lawas gitu ya. Yang punya historical gitu. Dan saya baru nyadar loh, ternyata di atas ini planter box semua ya. Planter box. Baru nggak ya Mas? Baru nggak. Tadi dari luar kayak nggak kelihatan, soalnya kan ini pohonnya, itu juga pohonnya. Ternyata masih di bawah sampai sini planter boxnya. Ya itu. Jadi ya dalam bentuk kotak tadi gitu ya. Ada beberapa yang kita ambil, ada beberapa yang kita input justru. Saling ngisi lah. Gitu. Saling ngisi. Nah ini yang tadi kita omongin di bawah ya. Oh iya nih pohonnya nih, pulih. Walaupun di lantai atas kita masih bisa pegang pohon besar. Enak juga ya. Iya, feelsnya beda lah kalau pegang pohon gitu ya Mas. Oke, sekarang kita lihat lagi dalamnya. Nah, ini living nih berarti. Living. Wah, ini sih memang livingnya udah nyatu sama outdoor ya, tinggal dibuka aja nih. Iya. Mantap, makanya nggak bikin kabinet khusus di sini. Dia pakai furniture-nya udah langsung ya? yang langsung TV. berdiri sendiri. Nah ini lagi nongkrong lagi kita Mas. Balkonnya. Udah habis berapa kopi? Habis berapa kopi? Oh, jadi planter box ini sekaligus jadi topi-topian. Betul. Nah, ini kan timur ya dari sana ya. Jadi kalau tadi dapat nggak sih matahari? Ya kalau ada ini kan bayangan-bayangan mataharinya dapat. Di sini kita alhamdulillah dapat existing yang sebelahnya itu langsung pohon besar ya. Padahal bukan pohonnya. Bukan pohon kita, bukan pohon di tanah kita kan. Iya. Tapi tetap dipertahankan. Oke, jadi enaknya rumah nempel dengan fasum gitu ya. Iya. Kita bisa menikmati hampir nyatu dengan rumah kita. Jadi serasa milik pribadi tuh. Iya. Tapi ya tetap nggak boleh diapa-apain ya. Cuma biar jadi buffer segala macam. Itu planter box lagi. Planter box lagi. Oke, sekeliling ini nih, L ini nih, 2 sisi kita kasih planter box. Nah, kalau ini pipa apa, Mas? Nah, ini pipa yang dari planter box tadi, Mas. Sengaja kita kayak konsep yang bawah tadi expose gitu ya. Kita mainin lagi. Oh. Gitu. Ya. Berarti kalau ada air di sini, turun sini, masuk lagi masuk lagi ke sini, ke planter box.
gitu. Nanti dari planter box ini ada lagi pipa pembuangan ke bawah. Terus semua pengairannya semua otomatis, Mas. Mas bisa lihat di dalam ini ada pipa ya. Oh iya, ada pipa. Nah, ya tinggal buka valve aja gitu. Udah nggak usah siram-siram lagi. Kebayang sih. Kebayang kalau nyiram satu-satu, Mas. Iya. Karena takut ada yang skip aja nih. Iya, bener. Sebanyak ini soalnya. Oke, kita lanjut. Masuk lagi. Siap. Nah, sebelum naik, Iya. ada pintu yang kebuka. Oh iya, kita tutup dulu kali ya. Tutup dulu kan ya. Iya. Ini pintu pakai kayu solid kah? Iya, kayu jati lawas tadi, Mas. Wih. Tuh, masih teksturnya dapat gitu ya. Iya, dan ini lawas raw gitu ya. Raw. Jadi makanya ada tempel-tempelan gitu ya. Bener. Pantesan ownernya datang ke lo, Mas. Sukanya gini soalnya. Iya, tapi ya namanya apa? Arsitek sama owner ya harus kawin gitu justru. Jadi nggak semua prinsip arsitek dipakai sebenarnya. Ya kan sama-sama bikin karya kan. Iya. Itu kolaborasi lah. Jadi ownernya suka apa ya kita tampung gitu. Gitu. Kita tampung, kita aplikasikan. Oke. Siap. Boleh kita lihat Ayo, nih? ayo masuk. Ya. Permisi, tadi udah izin ya. Oh iya. Udah izin. Permisi. Wih, ternyata masih punya private balkon juga ini. Cukupnya sih nih. Iya, Mas. Ini apa plafon juga cuma 2,4 gitu. Kasurnya juga lawas nih. Dan sampai ini Lemarinya pun lemarinya juga pakai jati lawas. kayu solid semua tetangga. Tapi kalau di sini lantai pakai ini ya. Tetap kalau ini kita pakai SPC, SPC ya. Heeh. Oke. Oke, Dia dapat- cukup lah gitu. Cukup ini. Karena ownernya nggak pengennya tiny house sih sebenarnya. Oke. Sini ikutin tetangga. Ya ini bagian wardrobe lah ya. Iya. Wardrobe. Walk-in Nah, closet. sampai di sana pun ke arah living pun kita tetap kasih ini. Oh iya. Kaca nako ya. Ya biar sirkulasi udara lancar. Ini kenapa saya kasih ini? Terus dari lemari pun ada kisi-kisi itu biar ngalir udara depan ke belakang, Mas, sebenarnya. Oh. Nanti kalau kita lihat di sini ya. Iya. Nah, ini kita masuk kamar mandi. Nah, kamar mandi pun ada lubang udaranya, Mas. Dari atas ke bawah. Oh, iya ya. Nah, Oh iya. Wow. Ini dipikirin juga Mas gini-gini Mas. iya, benar. Jadi ini di bawah ini adalah garasi. Di bawah itu garasi tadi. Iya, ini ngalir loh, nih gerak-gerak daunnya. Ini walaupun itu ketutup tutup kaca gitu ya. Itu tetap ada lubang udara Mas di atas buat ngebuang. Nah, walaupun kita ini kan kayak rumah kecil tapi kan di sudut banget ya. Kita ini ruangannya paling sudut. Ya, tapi tetap kita harus pikirin tuh pencahayaan sama pengudaraannya. Gitu. Nah, ini kita expose aja nggak? Plumbing. Maintenance lebih gampang lah ya. Iya benar. Emang konsepnya itu ya, industrialnya itu, stylenya. Jadi sesuatu yang bisa kompromi kan. Iya, sampai raknya aja masih industrial kok nih. Betul. Iya, ini pakai aluminium doang ya. Iya. Jadul loh ini. Gitu ya, di sini ya cukupnya lah buat mandi Iya. dan lain-lain. Oke, ada berapa kamar Mas total di rumah? Total ada 3 ya. Ada 3. Ada 3. Ini kamar Utama. Kamar utama ya. Oke, jadi kamar selanjutnya ada di mana Mas? Selanjutnya ada kamar anak di lantai 3. Kita lihat ya tetangga. Ini nggak duduk-duduk lagi di balkon? Oh ya, di sini nih belum saya jelasin nih. Oh boleh. Nah, Kita tambahin. Di sini ada ini tangga. Jadi semua servis kan ada lantai 3, lantai atap ya. Nah, aksesnya dari sini sih. Dari balkon ini sih. Konsepnya benar-benar tiny house ya. Iya, tiny house. Next, kita ke lantai Lantai 3. lantai 3. Oke. Nah, ini kita lihat sampai trap tangganya pakai jati lawas juga. Desain awalnya justru nggak pakai ini, Mas. Kita pakai perforated juga nih. Oke. Plat gitu ya. Oh iya. Nah, tapi perjalanan konstruksi, atau owner ketemu lagi nih, Mas, ada jati nih, ya, tolong diaplikasiin ya. Oke Mas, ya. Feels nginjaknya juga lebih enak kan. Feelsnya enak kalau kayu solid Mas. Iya. Wih. Terus apa ini Mas? Oh ini kamar, lupa ya. Jadi gua Kamu masih lihat ini terkecohkan sama view-nya sih. Oh iya Mas, sebelum kita masuk ya mungkin ya.
Kita lihat tuh di atasnya tuh ada perforated plates yang paling kecil. Oh iya. Itu buat lubang angin, Mas. Oh. Udara panas itu biasa terperangkap di bagian atas gitu ya. Ya, dengan ada lubang angin itu kita rasain nggak ada ini sih. Sama ada kipas lah gitu ya. Iya sih. Buat pendorongnya gitu. Dengan kata lain kalau misalnya malam-malam tutup ini pun masih adem ya? Betul. Udaranya masih ngalir ya? Oke. Ini kamar selanjutnya nih? Kamar selanjutnya, ini kamar anak ya, kamar anak kedua ini. Nah, walaupun di sudut, tapi di sana kan kita masih dapat jendela kan. Oh, ini void yang tadi? Ini void tadi. Oh iya. Terus di sini masih ada tempat duduk juga. Dapat balkon. Kalau lagi ngambek-ngambekan kan sama orang rumah kan, nonton TV dari sini aja. Iya. Ya ini secukupnya juga. Secukupnya nih, fungsional banget nih kamarnya. Ya, ini aja udah pakai meja yang lumayan gede, tapi masih bisa naruh kasur yang single. Next, di sini kamar mandi anak, gitu ya. Kamar mandi sharing. Sharing, dapat pencahayaan pengudaran juga dari sana, dari void tadi, belakang. Ini kamar anak pertama. Wow, ini juga view-nya nggak kalah bagus nih yang di bawah. Ukurannya mirip sama yang sana. Mirip-mirip lah. Ini cuma 3x3 kayaknya, Mas. Oh iya, ini lagi balkonnya di dalam lagi nih. Baru nggak nih kalau yang ini saya, Mas? Iya. Nah, kalau lagi marah-marahan sama adiknya kan bisa dari. Coba saya di sini ya. Visioner sekali. Jadi satu rumah tuh apa ya? Antar kamar semua berinteraksi sih. Tanpa keluar kamar. Harusnya ya. Iya, dari sini. Iya. Oke, menarik. Gitu. Yuk, kita lanjut tetangga ngobrol-ngobrol di bawah. Oke, tetangga, kita udah ada di akhir tayangan, tapi kita sekarang masih mau nanya-nanya nih sama Mas Yayan. Mas Yayan, ini kan rumah kayak gini konsepnya masih jarang di Indonesia. Saya aja jarang banget ketemu yang di bawahnya tuh buat area komunal, sementara area private-nya di lantai atasnya gitu. Betul, nah, kalau menurut Mas Yayan gimana nih? Kita lihat ini sih, Mas. Analisa ya, dari desain itu kan berdasarkan analisa dari site-nya sendiri, dari lingkungan gitu ya. Terus dari ownernya gitu ya, kebutuhan ownernya gitu ya. Nah, kebetulan ya, ownernya tuh emang minta living room-nya tuh justru di lantai atas. Tapi dari kita analisa juga, ruang keluarga di bawah gitu justru privasinya yang kurang gitu. Karena kan udah mepet semua gitu ya. Udah mepet sama. Terus di sini juga karena di komplek ini kan persyaratan nggak boleh bikin pagar ya. Kalau kita bikin living di bawah, justru kalau dengan bukaan segede-gede kayak gini ya kelihatan langsung kan ke jalan, ke tetangga gitu ya. Jadi dengan kita angkat ruang keluarga ke atas, justru dengan kita kayak gini jadi lebih nggak enakannya lah gitu. Dilihat orang. Gitu. Lebih leluasa ya. Lebih leluasa. Gitu. Jadi sini kan pandangan kita kan udah nggak kelihatan orang lagi di jalan bawah itu kan. Benar. Terus kalau menurut Mas Yayan rumah kayak gini cocoknya bisa diaplikasikan di selain komplek apa enggak? Bisa banget lah. Kampung, daerah padat gitu. Bisa banget, harusnya bisa banget. Tapi ya itu ya balik lagi ke konteksnya sih. Konteks lingkungan, konteks penghuni itu harus kita analisa lagi sih, Mas. Gitu. Nggak bisa kita samaratakan sih. Setuju. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada orang, Mas, saya mau dong rumah kayak gini nih dibangun karena ini, nggak bisa gitu juga gitu. Kan harus dianalisa lagi. Iya. Karena balik lagi ke karakter penghuninya ya. Betul. Jadi kita ngedesain ya sesuai dengan penghuninya dan lingkungannya lah. Nah, soal desain rumah nih, saya penasaran nih, mumpung masih awal tahun. Menurut Mas Yayan, pasti itu lagi ya. apa? Tren desain hunian 2025 bakal seperti apa? Ya? Nah itu sih, kalau tren-tren itu ya, itu balik lagi sih. Arsitek kan sama owner ya harus kawin lah gitu, Mas. Kita nggak bisa nentuin ini yang cocok buat, jadi harus diskusi dulu, harus kawin dulu lah istilahnya gitu ya. Nah kalau mungkin, terus beda juga kan, Mas, arsitektur yang menengah atau menengah ke atas gitu kan. Secara style juga udah pasti udah beda gitu ya, secara pemilihan material gitu ya. Tapi mungkin yang mungkin ya kedepannya gitu style mungkin lebih yang ke sesuatu yang finishingnya ya low maintenance lah gitu ya. Yang low maintenance. Secara style mungkin secara style. Sebagai arsitek hanya bisa meluruskan, memberi solusi lah gimana caranya kebutuhan-kebutuhan itu dapat terpenuhi gitu.
Oke. Good Kalau point, ya. kalau ini kan ownernya minta justru yang tiny house itu gitu. Sebenarnya jadinya sih nggak tiny sih ya. Tapi rasanya tiny. Enggak, kalau misalnya kita mengeliminasi lantai 1 ya. Ini Iya. kan hunian di lantai 2 dan Betul, ini aja. betul. Tiny. Semuanya secukupnya lah gitu. Iya. Ya. Cukupnya, tapi kita harus mikirin juga gimana caranya feelsnya nggak jadi kecil, nggak jadi sempit gitu Mas. Ya dengan tadi ini kita banyak bukaan gitu ya, banyak hijau-hijauan. Oke. Ada permainan pendek, permainan tinggi gitu ya. Jadi feelsnya lebih lapang gitu. Mantap ya. Gitu sih. Itu tadi tren Mudah-mudahan menjawab ya Mas. menjawab. Tren 2025 misalnya nggak terlalu gamblang, tapi poinnya udah saya dapat ya, soal low maintenance. Iya. Ya, apapun bentuknya arahnya low maintenance ya. Betul. Iya betul. sih, relate itu. Kayaknya bakal kayak gitu deh lama-lama tren rumah-rumah atau hunian di Iya. Indonesia. Terus kalau kalian nanya-nanya soal budget, langsung aja ke Mas Yayan. Oh, iya. Instagramnya ada di deskripsi. Langsung aja kontak, mau nanya Oh, iya, apapun, mau konsultasi bisa. Bisa dong. Iya. Alhamdulillahnya apa owner ini taunya saya dari liputan kita sebelumnya. Wih. Mas Rizky ini pembawa rezeki, alhamdulillah. Oh, amin. Thank you, Mas. Nah, buat tetangga online yang mau tahu latar belakang rumahnya, kenapa di lantai 2, kenapa lantai satunya begini begitu, simak obrolan saya, home tour kecil saya bareng ownernya di Instagram @abadirizki. Segitu dulu. Betul. Thank you Mas Ian ya. Siap. Sampai ketemu di project ke 960 sekian lah. Ya, siap. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Semuanya fungsional ya. Semuanya fungsional. Dadah kameramen. Nyangkut. Elektronik kayaknya Mas. Hah? Elektronik. Pakai remote Mas. Hah? Oh enggak.